biar kitanya semakin pintar, ilmunya nempel, kita berdoa mati mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pencernaan manusia, ya. Nah, lalu tujuan kita hari ini dalam pembelajaran yaitu pertama kita dapat menyebutkan nama-nama organ pencernaan. Lalu kita juga bisa mengetahui fungsi dari sistem pencernaan. Lalu cara menerapkannya untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, Ibu ada pertanyaan dulu kepada hari ini sudah pada sarapan belum? Aku mamanya nggak masak, mamanya kerja ke kantor. Jadi Lain nggak kali sarapan. ya udah deh, lain kali bilang mama ya. Karena apa? Kita harus makan tuh. Nanti kalau tidak makan perut kita keruyuk-keruyuk. Iya, kalau kita telat makan bakal apa sih? Makan apa? Iya, lemes ya kan? Sakit perut pasti ya. Iya, Ibu. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita makan, misalnya kita mau makanan ini, Diserap di mana, Ibu? Jadi kemana masuknya, Ibu, makanannya? iya, Kenapa sih kita harus makan? Karena makanan ini adalah sebagai bensin. Bahasanya ya, sebagai bensin, bukan bensin Pertamina. Iya. Ya, sebagai bensin untuk kita. Nah, bensin kita ini adalah dari makanan. Ya kan? Makanan ini yang akan mengubah menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, pertama ayo kita sama-sama. Iya, kita sama-sama masuk ke pabrik pencernaan nih. Apa itu sistem pencernaan? Tugas utamanya apa sih? Hebat semuanya. Ini adalah peta petualangan makanan kita. Pertama dimulai dari mulut. Lalu turun ke kemudian ke kemudian ke terakhir. Nah, yang pertama kita ke stasiun pertama. Stasiun pertama ini mulai dari sebagai gerbang penghancur. Nah, disinilah tempat makanan pertama kali masuk dan dihancurkan. Nah, terdiri dari apa aja sih? Iya, hebat. Gigi ini menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, lidah dan air liur ini mencampur makanan dengan air liur, merasakannya lalu meluncurkannya masuk ke dalam leher. Nah, berarti setelah mulut ada apa ya? Kerongkongan. Nah, kerongkongan ini bisa disebut perosotan otot ya, gitu. Dari mulut makanan masuk ke terowongan panjang yang membawa makanan menuju lambung. Nah, ada gerakan apa sih yang terjadi di kerongkongan ini? Iya, di sini di kerongkongan ini terjadi gerakan namanya peristaltik. Nah, otot kerongkongan ini meremas dan mendorong makanan turun ke lambung. Contohnya seperti kalian saat meremas otot gitu. Nah, lalu kita ke stasiun selanjutnya. Ya, di sini sebagai
lemak, dan protein. ada asam lambung juga sebagai pahlawan super yang bertugas membunuh kuman dan bakteri. Jadi itu masuk bersama dengan makanan. Nah, lalu ada para asistennya yang membantu. Dia sebelum masuk usus, perjalanan kita dibantu oleh organ pendukung ini, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas, ya. Nah, hati dan kantung empedu ini menghasilkan dan menyimpan cairan empedu yang bertugas khusus untuk mencerna lemak bandel, dan pankreas ini menembakkan enzim ekstra untuk membantu pencernaan makanan menjadi lebih sempurna. Nah, lalu ada stasiun 4 yaitu usus halus. Nah, di lorong ini terdiri dari usus 12 jari. Disinilah keajaiban utama terjadi halus menyerap nutrisi dari makanan. Nah, lalu saat di situ ada usus besar. Nah, lalu setelah itu ada anus. Tapi sebelum masuk ke anus ini berhenti dulu di rektum. Nah, ini sebagai ruang tunggu sementara untuk menyimpan feses atau kotoran gitu. Jadi pas mulas baru melewati anus. Ya. Nah, lalu apa aja sih makanan yang baik untuk Nah, setelah ini kita ada permainan ya. Ada yang suka main Uno nggak? Nah, ini ada permainan bikin 2 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, kelompok pertama bertugas untuk menyebutkan soal. Nah, kelompok kedua yang akan menjawabnya dengan gambar. Nah, yang betul yang betul nanti dihitung poinnya betul berapa, oke? Oke. Disebutkan ya. Disebutkan apakah aku ada kelompok organ yang digunakan untuk memecahkan makanan menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan tubuh. Apa aku? Mulut. Jabatan siapa Bu? Itu yang Ya. Satu. Hebat kalian semua. Sudah semangat sekali. Nah, setelah itu ini ada soal untuk kalian ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya, dikerjakan secara berkelompok ya. Hebat sekali, wah jawabannya bagus-bagus wah. Hebat betul semua ya. Ya, sebelum kita mengakhiri hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa.